Sebenarnya I created this company karena kakek saya sendiri juga mengalami efek samping yang berkelanjutan karena kombinasi obat dan suplemen-suplemen yang nggak cocok buat beliau gitu. Jadi co-founder saya juga memiliki cerita family membernya sampai mengalami efek samping obat yang sangat buruk yang bisa hampir fatal gitu. Kalau misalnya visi kamu ya Levi, dengan kamu pengen terapin semua orang tuh punya personalized medicine sendiri gitu. What is the bigger aim in this sebenarnya? Imagine our vision is that yang to have semua orang itu memiliki kartu DNA atau informasi DNA-nya mereka seperti mereka memiliki blood type. Yeah. Kan semua orang tahu nih blood type-nya A, O, positif apa gitu ya. The type of testing or the type of information yang sebenarnya bisa diberikan oleh tes DNA harusnya bisa seluas itu dan se-impactful itu. Tubuh setiap manusia berbeda karakter dan kebutuhan. Artinya, pengobatan pun tidak bisa dipukul rata. Jadi, sebagaimana kita tahu, kalau obat itu punya efek samping dan juga ada khasiatnya. Nah, bisa jadi misalnya memberikan khasiat tapi ada efek sampingnya. Kemudian juga memberikan efek samping tapi justru nggak ada khasiatnya. Ada juga nggak memberikan efek samping dan nggak ada khasiatnya sama sekali. Dan bisa kasih efek samping sekaligus khasiat secara bersamaan. Farmakogenomik adalah ilmu yang mempelajari efek obat pada manusia. Satu obat yang sama masuk ke dalam tubuh dua orang berbeda dapat menimbulkan efek berbeda pula. Dalam farmakogenomik, gen dan protein manusia diteliti, sehingga dapat dibuat prediksi protein atau gen tertentu yang dapat dijadikan target atau reseptor zat kimia tertentu. Tapi Nala sendiri punya fasilitasnya nggak untuk ngecekin laboratoriumnya nih? Itu kan dimulai dari pengecekan. Betul. Gimana soal fasilitas laboratoriumnya di Indonesia? Apakah memungkinkan kalau kita memasifkan ini? Ya, karena teknologinya itu sama dengan qPCR, yaitu yang PCR itu yang sama dengan COVID-19. Sekarang udah ada 700 lab di Indonesia. Yang bisa melakukan personalisasi obat. Nala sendiri sudah membantu membuat lab untuk COVID-19 dari Jakarta, Tangerang sampai Sumba, sampai Kalimantan. Jadi all these places sekarang bisa melakukan personalisasi obat. Pendekatan kesehatan personal berlaku di semua jenis penyakit. Jika kita memiliki hasil DNA dengan segala macam reaksinya terhadap berbagai obat, tentunya ini akan meminimalisir efek komplikasi obat. Pada saat pasien datang saya sudah ada underlying disease yang mengharuskan beliau untuk minum obat secara rutin. Ya, contohnya kita sebut penyakit diabetes atau hipertensi deh, the common disease ya. Nah, itu kan sudah ada nih, setiap hari dia harus minumnya A, B, C ya. Nah, si obat-obat tersebut karena pengolahannya kan terikat secara genetik, kita bisa melihat apakah obat-obat yang diresepkan oleh dokter kepada pasien tersebut sudah cocok atau belum. Gitu. Jadi kalau di saya enaknya gini, begitu pasiennya mau melakukan pemeriksaan farmakogenomik, saya akan bisa mengguidance, Pak, kalau Bapak ada diabetes, ini loh obatnya yang cocok, yang bisa diolah oleh tubuh Bapak. Jadi kalau misalnya kita minum obat yang benar-benar sesuai dengan kondisi tubuh kita, kan juga lebih cepat proses penyeimbangannya, bahkan untuk proses penyembuhannya. Menarik banget ya. Dan ini apakah memang harus punya penyakit dulu kah? Jadi pada saat sudah didesain untuk dioperasi, saya minta sama dokternya, boleh nggak ketemu sama dokter spesialis anestesinya? Saya mau ngomong dulu nih, karena saya nggak bisa pakai obat bla 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 bla. Ya, akhirnya dipanggil, ketemu lah, kita ngobrol sejam. Saya tunjukin hasil pemeriksaan farmakogenomik saya kepada dokter anestesi saya. Jadi biarpun kita tidak sakit, saya kan nggak sakit pada saat melakukan pemeriksaan farmakogenomik, saya tidak sakit. Karena kebenaran pengen tahu. Tapi ternyata hikmahnya di saya luar biasa.
saya nggak bisa pakai analgesik yang sangat keras kayak ketorolac segala macam, itu saya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya sampai mereka decide, dok, give me 6 hours, kita cari dulu obat biusnya, analgetiknya, sama obat antiemetik yang untuk muntahnya ya, sesuai dengan apa yang sudah tubuh dokter bisa cerna. Ada pula nutrigenomik yang fokus pada respon gen terhadap makanan yang kita konsumsi. Tujuannya untuk mengetahui sejak dini perubahan apa yang akan terjadi setelah makanan itu masuk ke dalam tubuh. Nutrigenomik juga dikaitkan dengan berbagai penyakit yang disebabkan oleh makanan. DNA itu is as if kayak blueprint. Jadi kalau kita mau melakukan the profound decision untuk disease prevention, itu adalah dengan mengerti siapa kita. So that's why dengan hasil tes DNA kita akan melihat, blueprint kita tuh seperti ini. We have weaknesses, we have strength. Nah, kita tahu kita nggak bisa pilih garis keturunan kita, bapak kita, ibu kita. Yang masing-masing juga membawa list dari ibu bapaknya apa-apa saja kekurangan yang mungkin sekarang akan keluar pada diri kita. M kan juga handle atlet nasional. Nah, contohnya gimana sih Mbak? Let's say kalau kita ngomongin yang udah ke Olimpiade deh nih sekarang, saya Siman gitu ya, perenang sprint gitu. Itu tuh apa yang dibutuhkan seorang Siman supaya dia bisa excel in terms of nutrisi misalnya? Ya, jadi gini, di tes DNA yang kita selalu, yang saya selalu rekomendasikan, yang kita berdua sudah lakukan, kalau kita lihat dari lifestyle spesifik untuk sport performance, di situ dilihat adalah behavior-nya. Ternyata is genetically predisposisi. Artinya gini, kalau saya melihat Siman yang tidak punya gen behavior untuk melakukan olahraga, tapi dia bisa excel. Well, you know what? Some athlete has that gene yang membuat dirinya secara otomatis is being motivated untuk melakukan latihan. Ada yang perlu encouragement. Nah, itu menurut saya itu penting. Tapi kalau kita lihat secara fisik dari tes DNA kita bisa melihat juga kekuatannya. Apakah anak ini lebih kuat di excel di power and strength atau di endurance. Ya. Nah, ini akan membedakan bentuk latihannya. Sebetulnya ini korelasinya lebih ke arah latihan fisik dengan strength and conditioning-nya fokusnya di mana. Pegiat olahraga Reza Puspo adalah individu yang tertib menjaga pola makan, olahraga, dan tidur cukup. Ternyata segala marker itu tidak bisa menyatakan bahwa Reza adalah individu yang sehat. Mengapa? Nah, kebetulan di DNA test yang saya ambil itu di tahun 2017 itu ada 47 marker yang bisa mendalami tentang diri saya, mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin D, kalsium, terhadap kopi, terhadap olahraga, terhadap sodium, omega 3, itu semuanya cukup lengkap buat saya. Dan itu dari tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah menjadi panduan dan dalam saya mengatur konsumsi makanan saya, suplementasi saya, olahraga saya, dan alhamdulillah sih dari tahun 2017 tuh boleh dibilang ya saya itu nggak pernah ketemu dokter. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bagaimana farmakogenomik ini tidak bisa tumbuh di Indonesia. Yang pertama adalah sulitnya untuk menemukan gen yang berpengaruh terhadap respon obat. Kemudian alternatif obat yang terbatas, biayanya juga mahal. Ditambah di Indonesia jumlah laboratorium untuk mentes ini masih sangat sedikit. Tapi kalau menurut saya, it's such a small investment. Kenapa? Karena you actually locking, membuka, kamu punya kunci untuk membuka rahasia kesehatan kamu, and you only do it once in your life. Kan kita tidak harus melakukannya berkali-kali. Kalau medical check up kan every year. Katakanlah medical check up kita berapa sih, 1,5 sampai 2,5 juta gitu ya, tapi every single year. Jadi sebetulnya at the end, tes DNA is very cheap, because it's only once in your life, and it stays forever. Diet tak sekedar mengurangi berat badan, namun lebih kepada ketepatan dalam memastikan asupan gizi dan pemenuhan kebutuhan tubuh. I feel very fit for my age. And how old are you? I'm 50 years old. Wow, okay. As a matter of fact, sekarang ini saya lagi isoman. Lagi positif? Positif. Tapi tanpa gejala? Tanpa gejala.
Oh, oke. Tapi makannya tetap sama seperti yang lagi dikerjain dari dulu. Iya, sama, tetap semua. Oh, wow. Jadi saya terpapar saya ini sekarang udah hari ke-17. Oke. Jadi waktu saya pertama kali terpapar oleh teman kebetulan, dia ngelapor itu hari Kamis, dia positif, saya hari Sabtu saya kena. Saya udah mulai kena gejalanya. Dan gejalanya itu ada di dalam tubuh saya sangat ringan. Itu hanya ada batuk-batuk kecil, dan hari kemudian tuh hilang. Oke. Padahal jumlah virus yang masuk ke dalam badan saya, CT levelnya cukup besar, 16. Tapi saya tetap ngerasa fit, jadi saya merasa itu adalah salah satunya karena level of fitness saya lagi lumayan bagus gitu loh. Apakah Anda termasuk individu yang tertib minum vitamin setiap harinya? Apakah Anda kerap minum obat ketika sedang flu, sakit kepala, atau batuk? Dan apakah Anda yakin obat atau vitamin yang Anda konsumsi tepat untuk Anda? Karena gini, kalau kita mengkonsumsi lebih banyak suplementasi dari yang kita butuhkan, one thing that people suka lupa, suplementasi itu kan vitamin, mineral dalam bentuk terkonsentrasi. Beda kalau kita makan bayamnya, makan kangkungnya, makan dagingnya, makan buahnya. Beda, kenapa? Pada saat dia sangat terkonsentrasi, there is no water in it. Artinya apa? Dia akan menuntut banyak air yang harus kita konsumsi. Suplementasi itu suplemen, menyempurnakan, bukan menggantikan. Dan ini edukasi ke pasien, edukasi ke dokter, edukasi ke caregivers juga sangat penting. Jadi, tetapi betul banget semua ini dimulai biasanya dari sisi pasiennya. Kalau pasiennya nggak merasa butuh, dokternya juga tidak akan mungkin kayak mengetahui gitu ya. Jadi the power of the patient is very strong. Dengan adanya farmakogenomik dan nutrigenomik, apakah ini menjadi masa depan kesehatan manusia? Dan dengan berbagai macam kasus COVID-19 yang berdampak berbeda di tiap manusia, haruskah masa depan kesehatan itu dimulai saat ini?